Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas MAN 19B dengan NIM 10572110539. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu proyek tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, wilayah kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, sales atau marketing. Kemudian, dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan metode peramalan penjualan. Yang ada dua metode. Yang pertama yaitu metode pertumbuhan rata-rata. Pada pertumbuhan rata-rata, caranya yaitu volume penjualan aktual di tahun sebelumnya ditambah dengan rata-rata pertumbuhan volume penjualan dalam beberapa periode. Kemudian, persentase pertumbuhan rata-rata, volume penjualan aktual di tahun sebelumnya ditambah dengan rata-rata persentase pertumbuhan penjualan dalam beberapa tahun. Kemudian, dalam metode least squared, yang dimana metode untuk mencari tren penjualan, metode yang dimana kita menggunakan peramalan penjualan yang didasarkan dengan data-data yang ada dari beberapa tahun sebelumnya yang memperhatikan variabel waktu di dalamnya. Kemudian pada kali ini saya akan mengambil contoh pada metode pertumbuhan rata-rata. Baik, untuk mencari atau menemukan pertumbuhan volume pada 2018, kita perlu volume unit pada tahun 2018 dikurangi dengan volume unit pada tahun 2017, maka hasilnya adalah 24.203. Begitupun pada tahun berikutnya, pada volume unit pada tahun 2019 dikurangi dengan volume unit pada tahun 2018, maka hasilnya 36.582. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk mencari pertumbuhan persentase, maka pertumbuhan volume pada 2018 dikurangi dengan volume unit pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017, yakni 24.203 dikurangi dengan 200.020,50 rupiah, kemudian dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 11%. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Dan untuk mengetahui pertumbuhan rata-rata, pertumbuhan volume, pada pertumbuhan volume, total pertumbuhan volume dibagi 4, maka hasilnya adalah 135.480. Begitupun dengan pertumbuhan persentase. Total pertumbuhan persentase dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 12,75%. Maka untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan 135.480 dan 12,75%.
sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 355.530, kemudian ditambah 135.480, maka hasilnya adalah 491.010 unit. Kemudian metode penetapan harga jual, yang dimana pada metode penetapan harga jual ada 5 metode. Yang pertama adalah metode harga pasar, yang dimana metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Kemudian metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Kemudian yang ketiga adalah metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Kemudian yang keempat adalah metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Dan yang kelima adalah metode tingkat pengembalian atas modal. Metode yang digunakan dengan mempertimbangkan pengembalian modal yang dikeluarkan, yang dimana harga jual, yaitu total biaya, ditambah dengan tingkat pengembalian dikali dengan modal atau volume penjualan. Di sini saya akan mengambil contoh pada metode biaya plus, yakni pada PT Makmur berencana memproduksi produk sebanyak 250 unit untuk tahun 2021. Untuk membuat anggaran 2021, pada akhir tahun 2022, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk memproduksi 250 unit untuk produk tersebut. Maka biaya bahan baku langsung senilai dengan 350 juta, biaya tenaga kerja langsung 300 juta, biaya overhead variabel 400 juta, biaya overhead tetap 200 juta, biaya pemasaran variabel 150 juta, biaya pemasaran tetap 50 juta, biaya administrasi dan umum 150 juta, dan biaya total senilai 1.250 juta. Kemudian perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode biaya total plus 20% dan biaya produksi plus 40%. Dan untuk menetapkan harga jual produk metode biaya total plus 20%, maka penjualan total ialah 1.250 juta ditambah dengan 20%, kemudian dikali dengan 1.250 juta. Maka kemudian 1.250 juta ditambah dengan 250 juta. Maka hasilnya adalah 1.500.000 juta. Kemudian harga jual per unit adalah 1.500.000 juta rupiah dibagi dengan 250, maka per unit adalah 6.000 rupiah. Kemudian untuk menetapkan harga jual produk metode biaya produksi 40%, maka diperlukan biaya bahan baku langsung senilai 350 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 300 juta rupiah, biaya overhead variabel 400 juta rupiah, biaya overhead tetap senilai 200 juta rupiah. Maka biaya produksi senilai 800 juta rupiah. Kemudian penjualan total yakni 800 juta rupiah ditambah dengan 40%, ditambah dengan 800 juta, kemudian 800 juta ditambah dengan 320 juta. Maka hasilnya adalah 1
1.120.000.000. Harga jual per unit ialah 1.120.000.000 dibagi dengan 120, maka hasilnya adalah Rp4.480 per unit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.